الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي وصول وفروئهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal awliya bitadil izzati wassafa wa jallalahum bi anwari qudsihi wal baha. Ta'ala Allahu dzul jalali wal ala. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wa asyrafil asfiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi ni'mal awsiya wa ashabihi al-haizin bitasydidid din wal i'la. Salatan wa salaman daimain ila yaumi yunsharu fihi al-liwa. Amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasajid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar beserta seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Masih melanjutkan kajian hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Hadis tersebut diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoncengi Ibnu Abbas menggunakan kendaraan himar, keledai. Bahkan beberapa sahabat mereka pernah mendapatkan kehormatan karena digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan beliau. Ini menunjukkan begitu rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi yang membawa kendaraan sedangkan sahabat yang digoncengi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang ulama hadis bernama Ibnu Mandeh menulis sebuah kitab yang isinya menceritakan dan meriwayatkan sahabat-sahabat ataupun keluarga Nabi yang mendapatkan kehormatan digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mandeh menulis kitab tersebut berjudul Kitabun fihi ma'rifatu asma'i atau ma'rifatu asami ardafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab tersebut menceritakan dan meriwayatkan orang-orang yang pernah mendapatkan kehormatan digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minas sahaba wa ahli baitihi, dari golongan sahabat maupun golongan keluarganya. Al-khulafa'u ar-rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali,
Disebutkan oleh Ibnu Mandeh yang pernah digoncengi oleh Nabi daripada Al-Khulafa'ur Rasyidun itu 3 orang. Sayyidina Abu Bakar waktu Nabi hijrah, ketika tiba di kota Madinatul Munawwarah atau mendekati kota Madinah, Nabi menggoncengi Sayyidina Abu Bakar di atas kendaraannya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan juga demikian, pernah digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Ibnu Mandeh tidak menyebutkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dinyatakan oleh Ibnu Mandeh belum pernah digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi 3 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka pernah digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa sahabat yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya sahabat yang pernah digoncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selain Ibnu Abbas, yaitu sahabat yang bernama Jabir ibni Abdillah. Sayyidina Jabir ibni Abdillah mengatakan, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu faja'altu fammi ala khatamin nubuwati faja'ala yanfahu alayya miskan wa laqad hafiztu minhu tilka laylata 70 hadithan ma sami'aha ma'i ahadun. Yang mendapatkan kehormatan pernah digoncengi oleh Rasul, di antaranya adalah sahabat yang bernama Sayyiduna Jabir ibni Abdillah. Sayyidina Jabir mengatakan, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggoncengi aku. Khalfahu, di belakangnya. Artinya posisi daripada Jabir berada di belakangnya Rasul. Rasul yang membawa kendaraan. Faja'altu fammi ala khatamin nubuwah, maka saya jadikan mulut saya menempel di tanda kenabian Nabi. Jadi digoncengi Rasul, tanda kenabian Nabi posisinya di punggung beliau. Sayyidina Jabir mengambil kesempatan, beliau tempelkan mulutnya di punggung suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepat di bagian tanda kenabian. Kemudian beliau mengatakan, faja'ala yanfahu alayya miska, maka saya mencium aroma wangi seperti minyak kasturi di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad hafiztu minhu tilka lailata 70 haditha ma sami'aha ma'i ahadun. Dan sungguh di saat saya digoncengi oleh Nabi di malam itu, saya menghafal dari beliau 70 hadis yang beliau sampaikan kepada saya, yang tidak ada seorang pun yang pernah mendengar hadis tersebut kecuali saya pada waktu itu. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yang dilahirkan tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah, disebutkan oleh Imam Tirmidzi tanda kenabian Nabi, khatamun nubuwah, yang ada di punggung Rasul. Sebagian ulama mereka menjelaskan bentuknya seperti koin dirham atau dinar. Sebagian ulama mengatakan tanda kenabian yang ada di punggung Nabi berbentuk seperti telur burung puyuh. Namun dijelaskan oleh Syekh Muhammad An-Naqsabandi Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, bahwa tanda kenabian yang ada di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memunculkan cahaya di punggungnya beliau. Dalam riwayat ini juga menceritakan bahwa fisiknya Rasul suci dan bersih, bahkan mengeluarkan aroma-aroma yang wangi, lebih wangi dari minyak kasturi. Dan ini kesaksian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Anas bin Malik
dan riwayat ini dinukilkan di dalam kitab Muntahasul. Anas bin Malik mengatakan, ma masastu harira qattu wala dibaja aliyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah menyentuh sutra yang kasar dan kain sutra yang halus. Saya tidak pernah menyentuh yang lebih lembut daripada itu semua selain telapak tangan baginda Rasul. Maknanya telapak tangannya Nabi lebih halus dari sutra. Kemudian beliau mengatakan, wala syamamtu riha qattu wala araqa, dan saya tidak pernah mencium aroma wangi atau keringat atyab yang lebih wangi min rihil araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi keringat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih wangi dari minyak kasturi. Ibunda dari Sayyidina Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim, diriwayatkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim dan rumahnya Anas bin Malik, kemudian Nabi tertidur di waktu siang, maka tubuh beliau mengeluarkan keringat. Datanglah Ummu Sulaim membawa sebuah botol untuk menampung keringat Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, kemudian bertanya kepada Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan dengan keringatku ini? Ummu Sulaim mengatakan, araquka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Keringatmu wahai Rasulullah kami jadikan sebagai minyak wangi kami, dan sungguh ini adalah minyak wangi yang paling wangi, kata Ummu Sulaim. Nah, itu gambaran fisik Rasul salawatuhu wassalamu alaih. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau menyatakan, inna dzubaba lam yaqa' ala thiyabihi qattu. Sesungguhnya lalat tidak pernah hinggap di pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena suci, karena bersih. Fisik beliau bersih, semuanya bersih. Tahirun mutahharun, mu'azzamun munawwarun, man ismuhu maktubun marfuhun mawduhun ala lawhi wal kalam. Disebutkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, fisiknya Nabi suci dan disucikan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah, dan namanya tertulis di Lauhil Mahfuz, nama Nabi baginda Rasul salawatuhu wassalamu alaih. Bahkan Imam Muslim di dalam kitab hadisnya membuat satu bab khusus di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Beliau menulis bab khusus berjudul bab araq, bab tib araq an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang wanginya keringat Nabi, wa tabarruki bihi, dan bertabarrukan dengan keringat beliau. Itu dijadikan satu bab khusus di dalam kitab Sahih Muslim. Begitu berkahnya keringat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan liur beliau pun menjadi berkah. Beliau pernah lewati satu sumur di kota Madinah, yang sumur tersebut airnya sudah keruh dan kotor. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah masuk ke sumur kotor tersebut. Di waktu itu juga sumur yang kotor, yang keruh, berubah menjadi bersih dan mengeluarkan aroma yang wangi dari air liurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat ini juga Nabi mengajarkan kita memanfaatkan waktu. Menggonceng sahabatnya dalam waktu malam tersebut, sahabat tersebut menghafal sekitar 70 hadis. Artinya sepanjang perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan waktu. Nabi mengajarkan ilmu kepadanya. Imam Syafi'i rahimahumullah yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, disebutkan di dalam kitab Al-Anwaru Al-Qudsiyah fi Ma'rifatil Qawaidi Sufiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang dilahirkan tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Imam Syafi'i bergaul dengan para sufi. Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai Imam Syafi'i, ketika engkau bergaul dengan para asfiya, ilmu apa yang kau dapat?
Maka Imam Syafi'i rahimahumullah menjawab, istafattu minhum syai'aini, saya dapat dua ilmu dari mereka. Al-awwal, yang pertama, al-waktu saifun, waktu adalah pedang. Fa in lam taqtahu qata'ak, jika kau tidak menggunakan waktu itu dengan baik, maka waktu akan memotongmu. Yang kedua, ats-tsani, man lam yushgil nafsaka bil khairi syagalatska bisyarr, orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka nafsunya akan sibukkan dia dengan kejahatan. Cukuplah dua ilmu itu saya dapat dari para asfiya, kata Imam Syafi'i rahimahumullah. Nah, ini sebagaimana contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan dijadikan jadwal khusus, waktu-waktu beliau sangat disiplin. Di atas kendaraan bisa mengajar, menyempatkan memberikan ilmu. Akhirnya dicontoh oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Zawziyah Al-Qayyim menulis kitab Sirah Nabawiyah berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang beliau dilahirkan tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Itu beliau menulis di atas kendaraan kitab tersebut. Berangkat dari Damaskus menuju ke kota Makkah. Perjalanan itu beliau tempuh di atas kendaraan sambil menulis. Ada yang menggoncengi beliau, di belakang beliau menulis kitab. Sampai di kota Makkah jadi satu kitab, dan kitabnya sampai sekarang masih ada, berjudul Zadul Ma'ad. Kurang lebih hampir 1000 halaman kitab tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantani juga demikian. Di atas kendaraan beliau membaca kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau mensyarahkan, memberikan komentar terhadap kitab Al-Imam Ghazali. Akhirnya di atas kendaraan berhasil menulis sebuah kitab syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah berjudul Maraqiyul Ubudiyah. Mereka gunakan waktu sebaik-baiknya karena mereka tahu harganya waktu. Nanti di akhirat kita akan sesali setiap waktu yang terbuang sia-sia. Seorang ulama Suriah bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah menulis sebuah kitab berjudul Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, nilai waktu di sisi para ulama. Kitab tersebut menceritakan bagaimana kesungguhan para ulama terdahulu untuk menggunakan waktu mereka di dalam belajar, mengajar, ibadah. Dan mereka banyak juga yang berprofesi sebagai pekerja-pekerja, namun tidak menyia-nyiakan waktu mereka di dalam ibadah dan belajar. Bahkan disebutkan untuk makan saja, mereka makan tapi di depan mereka ada murid yang membacakan kitab, sehingga waktu makan tidak tersia-siakan. Ada ilmu, ada fawaid yang mereka dapat. Bahkan di dalam kamar mandi pun mereka perintahkan murid-muridnya membaca kitab di luar kamar mandi, agar di dalam kamar mandi sang guru mendengar bacaan kitab tersebut sedangkan sang guru sedang mandi sambil mendengarkan ilmu. Begitulah gambaran ilustrasi bagaimana para ulama terdahulu mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin. Sahabat yang berikut bernama Suhail ibni Baydha. Suhail ibni Baydha juga salah satu sahabat yang pernah digoncengi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat menggonceng sahabat yang bernama Suhail bin Baydha, Nabi mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah aujaballahu lahul jannata wa harramahu biha 'alan nar." Nabi mengatakan kepada Suhail ibn Baydha di saat Nabi menggonceng Suhail, "Wahai Suhail, siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sembahan selain Allah, maka Allah wajibkan baginya surga dan Allah haramkan padanya dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab kalimat tersebut." Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan qauli tsabit, ucapan yang kokoh bagi orang-orang beriman di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Al-Imam Al-Baghawi
yang dilahirkan tahun 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil juga disebutkan oleh Imam Al-Khazin dalam tafsir Al-Khazin, makna al-qaulu thabit adalah la ilaha illallah. Zikir yang diajarkan yaitu afdalu zikr, paling afdolnya zikir adalah lafaz tersebut, la ilaha illallah ma'a qarinih, digandengkan dengan pasangan kalimat tersebut yaitu Muhammad Rasulullah. Oleh sebab itu para ulama min kibaril mutasawwifin wa asfiya wa salihin, mereka merutinkan bacaan zikir tersebut, namanya zikru at-tauhid, zikir tauhid, sebagaimana yang kita bacakan di Masjid Al-Muttaqin, ya afdalu dzikri fa'lam annahu, itu kan la ilaha illallah. Kemudian di situ ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada lafaz Allah Allah Allah, ada lafaz hu. Tujuan dan salah satu fawaid daripada zikir tauhid agar nanti menjelang wafat kita kalimat ini sudah mudah tertanam di hati kita dan mudah kita ucapkan. Kalau memang sudah dirutinkan terus-menerus, kata ulama arifin, aktsiru la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah hingga kalimat tersebut menyatu dengan darah dan dagingmu. Kalau sudah menyatu dengan darah dan daging kita, karena ketika hidup senantiasa lidah kita melafadzkan lafaz tersebut, zikir at-tauhid, maka di saat-saat sakratul maut menjelang wafatnya kita akan mudah melafadzkan kalimat tersebut. Makanya disusun itu kalimat. Kalau tidak bisa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terlalu panjang, maka la ilaha illallah saja. Kalau tidak bisa la ilaha illallah karena mungkin sulit melafadzkan menjelang wafat, maka ucapkanlah Allah Allah Allah. Kalau tidak mampu mengucapkan Allah Allah Allah, maka dipilih opsi terakhir yaitu hu. Kalau memang tidak mampu mengucapkan semua zikir ini, tapi ketika hidup dia rutinkan, selepas sholat dia membaca zikir tauhid, maka secara otomatis zikir itu sudah tertanam di dalam darah dan dagingnya. Ada seorang habaib bernama Al-Habib Husain bin Thahir, saudara daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Namanya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Beliau itu punya amalan sama seperti kakaknya. Kakaknya Al-Habib Abdullah itu setiap hari melafadzkan atau membaca zikir la ilaha illallah itu 25.000 kali. Melafadzkan Allah 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 25.000 kali. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW 25.000 kali. Itu setiap harinya beliau rutinkan amalan tersebut. Maka adiknya juga demikian, Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Menjelang wafat daripada Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir, maka murid-murid hadir. Sebagian dari antara mereka ingin menuntun Al-Habib Thahir untuk melafadzkan la ilaha illallah. Ternyata Al-Habib Thahir sulit melafadzkan kalimat tersebut. Antara sulit atau memang tidak melafadzkan. Maka dipaksa lagi oleh sang murid, wahai guru, bacakan la ilaha illallah, sudah menjelang wafat. Al-Habib Thahir tidak membacanya, tidak melafadzkan. Maka pada saat itulah yang ketiga kalinya sang murid ingin menuntun sang guru untuk melafadzkan la ilaha illallah, maka Al-Habib Thahir menyatakan, wahai murid-muridku, ternyata bisa berbicara. Saya dari kecil sampai hari ini hidup saya dengan la ilaha illallah tidak pernah terpisah. Jadi tidak perlu kau tuntun saya melafadzkan kalimat tersebut. Itu kalimat khusus bagi kalian, orang-orang yang banyak lalainya. Tapi kami dari kecil sudah dididik, tidak pernah kami membuang waktu kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada waktu itu beliau muntah darahnya tulisan la ilaha illallah. Nah itu sudah mendarah daging kalimat tersebut di dalam jiwanya, di dalam dirinya, karena lidahnya ketika hidup senantiasa melafadzkan kalimat suci tersebut. Maka ini salah satu tarekat, habis sholat baca, jangan ditinggalkan.
Nanti menjelang wafat ini kalimat kita mudah bacakan, tapi kalau hidup saja kita malas baca kalimat seperti ini, paling minimal habis sholat 5 waktu kita malas, dikhawatirkan nanti menjelang wafat sulit kita lafadzkan kalimat tersebut. Makanya para ulama berbaik hati kepada kita, mereka susun ini zikir dihadiahkan untuk kita, disajikan untuk kita, apalagi ini bersanad Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada juga dari sanad Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak sanad-sanad zikir tauhid yang semuanya punya keberkahan, punya manfaat bagi kita jika kita amalkan. Nabi SAW bahkan mengaitkan imannya seseorang tergantung dengan lafaz tersebut, la ilaha illallah. Bahkan Nabi menyerukan kepada para sahabat, dan ini riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Nabi menyatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Nabi. Kemudian sahabat mengatakan, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Wa qala an-nabi akfiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dalam kitab Al-Muwatta, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, dalam kitab Syu'abul Iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ucapan yang paling terbaik yang pernah saya ucapkan, kata Nabi, dan seluruh para nabi ucapkan sebelum saya, kalimat tersebut adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Rasul bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah, paling afdalnya zikir adalah la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah, dan paling afdalnya doa alhamdulillah. Riwayat yang lainnya dinukilkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruk wa ad'uka bihi, wahai Allah penciptaku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku gunakan berzikir kepadamu dan aku gunakan untuk berdoa kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah, bacalah wahai Musa la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa merespon dengan menyatakan, kullu ibadika yaquluna hadza, seluruh hamba-hambamu senantiasa mengucapkan kalimat ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Musa law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan dan di sampingnya itu ada timbangan yang isinya la ilaha illallah, maka sungguh kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi ini kalimat kalau tausirnya itu luar biasa. Al-Habib Abdullah Al-Attas, keramat Empang Bogor, beliau mengatakan kalau kalimat ini pernah diucapkan oleh seorang muslim yang fasik,
yang dari lahirnya sampai waktu meninggalnya dia tidak pernah taat, kerjanya maksiat, tapi pernah mengucapkan kalimat ini dan masih terjaga di dalam hatinya kalimat ini. Seandainya dibukakan sir rahasia kalimat tersebut di dalam hati orang muslim yang tidak pernah taat kepada Allah tapi pernah mengucapkan kalimat ini, maka cahaya kalimat ini lebih terang dari matahari, sehingga orang-orang kalau melihatnya mereka berpikir itu adalah Tuhan. Bagaimana kalau kalimat ini ada di hati orang yang taat? Bagaimana kalimat ini ada di hati para aulia, para solihin? Dan bagaimana kalimat ini ada di dalam sanubari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka begitu pentingnya ini kalimat, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita tutup umur kita dengan melafadzkan kalimat ini. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntun orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan oleh para ulama, kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asyu insyaallah ta'ala minal aminin. Ini kalimat, kita hidup dengan kalimat ini. Jaga baik-baik ini kalimat. Ini kalimat kita jaga ketika hidup, tapi kita jaga dia juga ketika menjelang wafat kita. Ketika kita meninggal, kita minta kepada Allah agar kalimat itu ada dalam hati kita. Dan jika sudah tertanam dalam hati kita, di hari kebangkitan kita bangkit membawa kalimat tersebut. Di dalam syarah Riyadhus Shalihin ditambahkan wa afdal, lebih afdal lagi kalimat ini digandengkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalimat ini ketika kita dibangkitkan di hari kiamat dia memberikan pertolongan, tapi lewat syafaatnya siapa? Lewat syafaatnya siapa? Lewat syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafat kita. Tambah nama Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini jika sudah ada dalam hati, selamat kita. Selamat. Ya, selamat. Imam Romli pernah ditanya, istighfar sama salawat mana lebih afdal? Istighfar sama salawat mana yang lebih afdal? Membaca istighfar ataukah membaca salawat? Ibnu Jauzi al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala mengatakan, menurut Ibnu Jauzi istighfar itu lebih bagus bagi orang yang banyak dosa. Beliau mengatakan begini, ats-tsaubul wasikh ahwaj ila sobun minal bukhur. Baju yang kotor lebih membutuhkan kepada sabun dibanding wangi-wangian. Maknanya zikir-zikir yang lain selain salawat. Sebagian ulama mengatakan salawat punya zikir ini tersendiri. Zikir-zikir yang lain dengan istighfar itu seperti itu. Pakaian yang kotor butuh kepada sabun, bukan kepada wangi-wangian. Zikir-zikir yang lain itu wangi-wangian. Istighfar itu sabun. Artinya dengan banyak membaca istighfar disertai dengan taubat kepada Allah, maka kotoran dosa-dosa ini akan terhapus. Setelah itu berikan wangi-wangian. Itu pernyataan Ibnu Jauzi al-Baghdadi. Tapi ulama kedua menyatakan tergantung, kalau kita bandingkan membaca istighfar ataukah salawat kepada Nabi, ini tergantung orangnya. Tidak bisa dikatakan mutlak lebih afdol mana. Kalau orangnya tukang maksiat, banyak dosanya, lebih afdol banyak istighfar. Tapi orangnya taat, ahli ibadah, lebih afdol banyak salawat. Tapi pendapat ketiga mengatakan di antara semua zikir yang paling afdol salawat kepada Nabi. Mutlak, mau tukang maksiat, dia membaca salawat pun dosanya diampuni oleh Allah, karena malaikat memohon ampun kepadanya.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah SAW, secara otomatis dosa-dosanya diampuni oleh Allah, karena malaikat juga bersalawat. Makanya dikatakan as-salatu minallah rahmah, salawat dari Allah. Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Nabi katakan siapa yang bersalawat padaku 1 kali, Allah balas kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah, Ibnu Abbas mengatakan rahmah, kasih sayang. As-salatu minal malaikah istighfar. Salawat dari malaikat istighfar. Bahkan salawatnya ini istighfarnya, yang istighfar bukan kita, malaikat. Kalau malaikat yang istighfar tidak pernah Allah tolak. Tapi kalau kita belum tentu Allah terima. Makanya salawat kepada Nabi itu secara otomatis sudah menghapus dosa-dosa kita. Dan yang bersalawat adalah malaikat. Al-Imamul Haddad mengatakan du'aul malaikah maqbul la hijaba lahum. Doanya malaikat itu pasti diterima. Tidak ada hijab dari doanya malaikat kepada Allah. Maka Imam Romli beliau berfatwa bahwa zikir yang paling terbaik adalah salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat la ilaha illallah ini ditulis di dalam sebuah kitab yang membahas kemuliaan kalimat la ilaha illallah oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Ismail As-Sun'ani. Beliau menulis kitab berjudul Kitabul Al-Arba'in As-Sun'aniyah fi fadli la ilaha illallah. Kitab tersebut secara khusus membahas tentang kemuliaan dan keutamaan zikir la ilaha illallah. Sahabat yang berikutnya yang pernah digoncengi oleh Rasulullah SAW bernama Salamah bin Amrin al-Aqwa al-Aslami. Nabi ketika menggonceng sahabat yang bernama Salamah bin Amrin al-Aqwa al-Aslami, ia mengatakan ardafanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mirara wa masaha ra'si mirara wastaghfara li mirara walidhurriyati adana ma biyadi minal asabi'. Ini Salamah bin Amrin al-Aqwa al-Aslami beruntung, sudah digonceng oleh Nabi, kemudian Nabi mengusap-ngusap kepalanya. Rasulullah mengusap-ngusap kepalanya. Sambil mengusap kepalanya sahabat yang bernama Salamah bin Amrin ini, wastaghfarali, sambil Nabi beristighfar kepadaku. Kalau malaikat istighfarnya luar biasa, diterima oleh Allah. Tapi kalau baginda Rasul yang istighfar lebih hebat lagi. Ya, ini dapat keuntungan berlipat ganda. Sahabat yang bernama Salamah bin Amr, ia katakan ardafani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggonceng diriku mirara, bukan 1 kali tapi berkali-kali, kata dia. Wa masaha ra'si, dan Nabi mengusap kepalaku mirara, berkali-kali. Wastaghfara li mirara, dan Nabi membaca istighfar untukku berkali-kali. Wali dzurriyyati, enggak cukup sampai di situ. Nabi juga istighfarkan untuk anak turunanku. Adada ma biyadi minal asabi, sejumlah jari-jari yang ada di tanganku, kata dia seperti itu. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Di dalam surat An-Nisa ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya mereka orang-orang yang menzolimi diri mereka, makna menzolimi diri mereka banyak melakukan dosa, mereka datang kepadamu wahai Rasulullah, lalu mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan engkau memohon ampun untuk mereka, pasti ada lam kepastian, pasti mereka dapati Allah Tawwabar Rahima, akan menerima tobat mereka dan Allah akan berikan kasih sayangnya kepada mereka. Kalau Nabi istighfar, dapatnya kepastian, pastinya di atas malaikat. Malaikat juga para ulama katakan doanya makbul, mustajab. Tapi tingkatan mustajabnya malaikat tentu berbeda dengan tingkatan mustajab doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu Imam Ghazali mengatakan, cari doanya Nabi untuk kalian.
Kata Imam Ghazali, carilah, sungguh-sungguhlah kalian mendapatkan doa Rasul. Dan doa Rasul ada yang abadi. Kalau yang hidup terbatas di zaman itu, tapi ada doa Nabi khususkan sepanjang zaman. Kata Imam Ghazali, cari doa tersebut. Di antaranya solat 4 rakaat sebelum asar. Itu ada doa dari Nabi. Walaupun dia bukan sunnah muakkadah, bukan solat nawafil, qobliyah atau ba'diyah yang sangat ditekankan, tapi fadilahnya besar. Kenapa fadilahnya besar? Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, karena solat 4 rakaat qobliyah asar, sebelum asar, di situ ada doanya Rasul. Rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati, rahimallahu mra'an, seseorang shalla qabla al-asri arba'ah, dia solat sebelum asar 4 rakaat. Kata Al-Ghazali, di sini doanya Nabi, carilah doanya Nabi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia solat 4 rakaat sebelum melaksanakan solat asar. 2 salam, 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat. Dia masuk solat qobliyah asar, tapi tidak muakkadah. Maknanya muakkadah, as-sunnah al-muakkadah itu makna menurut ulama hadis, solat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Tapi yang 4 rakaat itu Nabi kerjakan, tapi tidak rutin. Namun fadilahnya besar, ada doanya Rasul di situ. Semoga Allah merahmati orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Wa akhraja Ibnu Sa'ad fi Tabaqatil Kubra, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatil Kubra, istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tidak terbatas di saat beliau hidup saja. Tapi karena beliau begitu sayangnya kepada umatnya, beliau memohon kepada Allah untuk diizinkan beristighfar kepada umatnya walaupun beliau sudah pindah ke alam barzakh. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatul Kubra. Beliau ulama abad kedua Hijriah. Nabi bersabda, tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidullah. Ditunjukkan amal-amal kalian di hadapanku. Tidaklah aku melihat dari amal kalian yang baik terkecuali aku pasti bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala alaihi, atas perbuatan baik tersebut. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum, dan tidaklah aku melihat dari perbuatan buruk kalian, makna kalian adalah umat beliau, melainkan aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Hadis ini sebelumnya Nabi katakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian dan wafatku juga baik untuk kalian. Jadi ini ceritanya di alam barzakh. Bahkan Imam Al-Baihaqi menulis kitab berjudul Hayatul Anbiya'i ba'da wafatihim, hidupnya para nabi di alam mereka setelah wafatnya mereka. Para nabi mereka diberikan fasilitas khusus. Kalau orang-orang yang wafat di jalan Allah, Allah katakan, wa may yuqtal fi sabilillah, siapa yang dibunuh di jalan Allah, yaitu orang-orang syahid, itu mereka Allah larang kita katakan mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, jangan kalian mengatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah mati. Bal ahya, melainkan mereka hidup. Itu syuhada. Derajat syuhada di bawah para nabi, di bawah para wali. Tartibnya di surat An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Ini urutan kemuliaan, urutan pangkat kemuliaan di sisi Allah. Yang paling mulia siapa? Minan nabiyyina, para nabi, para rasul. Was-siddiqina, yang kedua para wali. Siddiqin itu para aulia. Syuhada keberapa?
wasyuhada'i ketiga, wassalihin. Jadi derajat ketiga para syuhada Allah katakan jangan bilang mereka mati, mereka hidup. Bagaimana yang pangkatnya nomor satu? Para nabi. Sudah begitu para nabi, pemimpinnya para nabi lebih hebat lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulia lebih hebat lagi dari syuhada. Maka mereka diberikan fasilitas khusus di alam barzakh. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Hayatul Anbiya'i ba'da wafatihim. Hidupnya para nabi setelah wafatnya mereka. Tapi ada orang-orang jahil mengatakan dibongkar, gak lihat nabi. Ya kehidupannya bukan di alam dunia, ada alam khusus. Kalau memang Nabi hidup kita minta roti, pasti Nabi keluarkan, berikan roti. Itu namanya ahmak, orang yang dungu, orang yang bodoh. Lagi membahas alam khusus, bukan alam hissiyah, bukan alamnya kita. Kalau hati seperti ini, ziarah ke makam Nabi, menganggap Nabi adalah bangke, maka sia-sia ziarahnya, bahkan bisa su'ul adab kepada Rasul. Karena Allah melarang, mengatakan para syuhada jangan kalian katakan mereka mati. Itu kepada para syuhada, bagaimana kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan orang yang datang ziarah ke kuburanku beradab, berakhlak, beretika, cinta, ta'zim kepadaku. Man zara kubri wajabat lahu syafaati, kata Nabi. Siapa yang ziarah ke kuburanku, wajib syafaatku untuknya di hari kiamat. Tapi siapa yang ziarah? Bagaimana hatinya ketika ziarah? Bagaimana adabnya ketika ziarah? Bagaimana mahabbahnya ketika dia ziarah? Yang dia ziarah membawa mahabbah dan penghormatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah dalam kitabnya Lubabul Hadis. Kemudian yang terakhir, saya hanya kumpulkan sekitar 5 sahabat, tapi ada sekitar 30 lebih sahabat yang pernah Nabi goncengi. Karena tidak mungkin saya bahas satu persatu, maka saya hanya mengambil beberapa sahabat saja. Di antaranya sahabat yang pernah digoncengi oleh Rasul adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah digoncengi oleh Rasul. Ketika Nabi menggoncengi Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Ya Abahir, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah." Wahai Abu Hurairah, mau tidak aku tunjukkan kepadamu gudang harta berharga di surga? Qala qultu bala ya Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi katakan, la haula wala quwata illa billahi wala munjiya minallahi illa ilaih. Ini zikir disebut dengan hauqala. Hauqala yuhauqilu. Hauqala adalah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Dalam riwayat Abi Musa redaksinya seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la haula wala quwata illa billahi wala munji wala manja minallah illa ilaihi. Tiada daya dan tiada kekuatan terkecuali dari Allah, dan tiada tempat berlindung terkecuali tempat berlindung itu adalah Allah. Illa ilaih, semua perlindungan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir dijelaskan oleh salah satu ulama bernama Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau hanya menjelaskan hadis tersebut atau kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi satu kitab terkenal namanya Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu hanya membahas penafsiran dan penjelasan kalimat la haula wala quwata illa billah. Di situ kita baca kitab Al-Hikam, baru kita mengetahui begitu agungnya kalimat ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la haula wala quwata illa billah dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal alhammu. Kalimat la haula wala quwata illa billahil alil azim ini adalah obat
yang menyembuhkan 99 penyakit. Penyakit yang paling ringan adalah stres, alham. Itu bisa hilang dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Tapi syaratnya satu, wa taat dulu. Ini zikir-zikir sebanyak apapun tapi gak taat sama Allah, gak ada pengaruh dia. Ta'athirnya tidak ada. Taat, wa may yattaqillah. Perintah apa dulu? Taat dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu, niscaya dia Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita analogikan dengan zikir, siapa yang mau doanya, zikirnya, salawatnya ya lebih mujarrab, lebih mustajab, maka taat dulu baru bisa diberikan mustajab. Tapi kalau tidak taat, maka tidak akan berpengaruh. Kalaupun berpengaruh, sedikit. Sudah taat tidak cukup, butuh syarat yang kedua, yakin. Bacanya masih ragu-ragu, doa juga masih ragu, tidak diterima oleh Allah. Ud'ullaha wa antum al-muqinuna bil ijabah. Itu wasiat dari Rasul. Doalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan ya yakin. Jangan pakai ragu. Ya Allah, saya ingin punya rumah. Gak pakai capek, gak pakai lelah. Langsung datang sudah. Langsung dengan kuncinya, kalau perlu isi-isinya juga. Engkau maha kuasa. Dunia ini kan sayap nyamuk. Kalau sayap nyamuk saja bisa engkau ciptakan, engkau katakan dunia dan seisinya harganya sebelah sayap nyamuk. Maka ini di bawah sayap nyamuk, berikan kepada saya ya Allah. Yakin. Apa yang tidak mungkin kalau kita berbicara kuasanya Allah. Tapi kalau ragu, ya Allah, berikan saya motor. Ya tapi kayaknya tidak mungkin ini. Wah itu sesuai dengan prasangka kalian kepada Allah. Jadi taat wal yakin, taat dan yakin. Itu ar-ruju' ilallah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan terkecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan, kenapa kalimat ini dikatakan gudang kekayaan di surga? Karena kalimat ini mengandung dua makna, kata Imam An-Nawawi. Yang pertama, al-istislam wa tafwid ilallah ta'ala wal i'tirafun bil i'dzani lahu. Dia punya dua makna di kalimat tersebut. Yang pertama, semua urusan dia serahkan kepada Allah. Dia yakini yang memutuskan, yang memberi, yang menghalangi, ar-razzaq di situ huwa Allah. Yang kedua, dia mengakui bahwa dia makhluk yang lemah, yang kuat hanya Allah. Karena dua makna ini ada di kalimat la haula wala quwata illa billah, maka Nabi katakan ini sebagai kanzun min kunuzil jannah, gudang kekayaan atau gudang simpanan harta-harta yang berharga di dalam surga. Nah, mudah-mudahan ini zikir-zikir kita amalkan, kita rutinkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah, meninggal husnul khatimah setelah panjang umur dan sehat, masuk surga tanpa hisab, surga Firdausil A'la, berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.